Siapa sih yang tidak kenal dengan sosok Pak Haji Rhoma Irama, sang raja dangdut? Mulai dari orang dewasa sampai anak-anak kenal dengan sosok yang satu ini, Pak Haji Rhoma Irama. Nah, di dalam kesempatan video kali ini, saya ingin menyampaikan soal pernyataan Pak Haji Rhoma Irama dalam podcast beliau. Beliau memberikan pernyataan, beliau menceritakan sekitar puluhan tahun yang lalu ketika beliau masih remaja. Beliau itu menyampaikan ceramah. Sebelum beliau naik ceramah duluan, ada seorang habib yang lebih dahulu menyampaikan ceramahnya. Jadi sebelum Pak Haji Rhoma Irama ceramah, sang habib ini lebih dahulu memberikan ceramahnya. Jadi Pak Haji Rhoma Irama ini ceramah yang kedua. Nah, kata beliau, Pak Haji Rhoma Irama ini bercerita dulu dia pernah mendengarkan ceramahnya seorang habib, ya, yang di dalam ceramahnya beliau katakan, yang beliau dengar, bahwa kalau ada anak habib bandel, nakal, penjudi, penzina, pemabuk, ya, itu jangan diapa-apain. Nih, kata ceramahnya Habib, jangan diapa-apain, ya, karena dia itu ahli surga. Tuh. Jadi Pak Haji Rhoma Irama menyimak ceramahnya Habib sedemikian itu, ya, dan itu sekitar kurang lebih 50 tahunan yang lalu. Rhoma Irama ini masih remaja. Nah, lalu setelah Habib ini ceramah menyampaikan doktrinnya, lalu Pak Haji naik ceramah yang kedua. Kata Pak Haji Rhoma Irama, ya, apa yang disampaikan ceramah dari Habib tersebut itu tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, bagaimana itu ceritanya dari Pak Haji Rhoma Irama? Ada baiknya kita simak ungkapan beliau berikut ini. Terkonfirmasi bukan dzurriyyah Rasulullah. Misalnya, saya akan tetap menyintai beliau-beliau mereka sebagai sahabat. Karena innamal mu'minuna ikhwatun. Fa'aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Bahwa kita harus mendamaikan sesama saudara kita. Ini dasar daripada mungkin dilaksanakannya podcast ini malam hari ini. Saya mau cerita nih, kira-kira waktu anak masih remaja dulu, gitu. Iya. Lokasinya di Tebet. Saat itu saya sebagai penceramah muda, anak muda nih, yang mewakili anak muda nih. Tempatnya di Masjid Ar-Rahmah, ya. Masjid Ar-Rahmah di Tebet Timur, kepunyaan almarhum Haji Muhammad itu. Beliau muhibbun berat, Masya Allah. Nah, penceramah saat itu ada satu habib, ya, nggak perlu saya sebutkan karena beliau sudah juga berpulang ke rahmatullah. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afih. Ini habib ini berpidato. Saya waktu itu sebagai penceramah kedua. Dia cerita, saya kaget-kaget ini. Di antaranya yang masih saya ingat, itu kalau ada anak habib, walaupun dia mabuk-mabukan, walaupun dia penzina, pencuri, penjudi, jangan kata apa-apa. Ini Habib Betawi dah. Jangan kata apa-apa. Dia itu turunan Nabi. Jangan disakiti, jangan diomelin. Biarin aja. Dia itu ahli surga.
gitu kan. Saya terhanyut mendengar itu. Anak begitu Islam. Dalam hati. Namanya anak muda ya. Habis dia ceramah, ada naik. Gilirannya kedua, ada penceramah mewakili generasi muda. Aneh bantah tuh semua. Itu yang Habib yang saya hormati tadi, mohon izin Bib, saya koreksi antum. Saya bilang itu qala ta'ala bla 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 yang lain, inna akramakum indallahi atqakum gitu. Wa qala ta'ala apa yarfa'na alladhina amanu wa lam yutul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jannatu lil muttaqin wa law kana 'abdan habasyan wa rasul law kana sayyidan farasyan hashimiyan. Wa syurga itu untuk orang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi. Neraka itu untuk orang-orang ahli maksiat walaupun dia dari Sayyid Quraisy atau Bani Hashim, keturunan Rasulullah apa rasnya Rasulullah SAW. Saya baca itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam law anna Fatimah bint Muhammad saraqat laqata'tu yadaha laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Jadi nggak ada privilege ternyata buat keturunan Nabi sekalipun di sisi Allah Subhanahu wa taala illa taqwa, bila taqwa. Ribet sesuatu itu. Di masjid itu ramai, karena banyak muhibin kan. Wah, saya saat itu habis saya domelin Haji Muhammad almarhum. Ente ngomong ngaji kagak ngomong domelin habis. Ente nggak salah, ente benar, ente ucapan tuh semua benar. Kan saya minta koreksi ya, mau nih koreksi Bib, yang salah, kalau saya salah yang mana salahnya, dibenarkan. Ente benar, cuman ucapan-ucapan itu jangan diulangi lagi karena tidak kondusif untuk ukhuwah Islamiyah. Kira-kira zaman itu belum ada istilah kondusif tuh, tidak bagus untuk persatuan umat Islam. Ya akhir sejak saat itu tuh sasi pun dalam perut, sasi pun dalam perut. Itu berapa puluh tahun yang lalu kejadian itu itu sama saya muda. Nah makanya sejak itu saya berteman dengan para habaib sekarang ini tulus lillahi ta'ala, karena ada orang beriman, karena ada orang pintar, ada orang baik, itu saja. Bukan dasar beliau-beliau itu adalah zuriyah Nabi ya. Karena saat itu saya juga mulai mendengar dan membaca ya bahwa zuriyah ini katakanlah masih antara right and wrong, benar dan salah gitu. Tapi pertemanan saya, persahabatan saya dengan para habaib itu, penghormatan saya ya sebagai sesama mukmin ya, sebagai sesama muslim, sangat indah persahabatan kami. Dan sampai sekarang insya Allah walaupun misalnya nanti terkonfirmasi oh ini bukan zuriyah Rasul, saya akan tetap perlakukan beliau-beliau itu. Nah, itu ungkapan beliau yang telah beliau dengar sekitar kurang lebih 50 tahunan yang lalu. Beliau mendengar ceramah itu dari seorang Habib ya, yang kata Habib tersebut bahwa kalau ada anak Habib nakal, bandel, penjudi, penzina, pemabuk, jangan diapa-apain, diemin aja karena itu ahli surga. Itu disampaikan Rhoma Irama sekarang ini, padahal itu peristiwa yang lalu yang beliau simpan di perut beliau, di benak beliau. Nah, dalam video kali ini saya tidak menanggapi pernyataan tersebut ya. Persoalan ini, isi video ini dari Pak Haji Rhoma, saya serahkan kepada pemirsa, kepada penonton, kepada netizen untuk memberikan tanggapannya di kolom komentar. Jadi bagaimana menurut
kalian semua dengan pernyataan dari Pak Haji Roma Irama yang berbicara soal Habib ini. Saya tidak memberikan komentar apapun, tapi sedikit barangkali memang perlu kita sampaikan bahwa memang kemuliaan manusia bukan terletak pada jabatannya, bukan terletak pada harta bendanya, bukan terletak pada keturunannya, mau keturunan siapapun dia, ya kalau akhlaknya tidak sesuai dengan akhlak Nabi, kita mesti harus jauh-jauh itu. Tapi bukan berarti kita membenci seseorang, ya karena memang tidak sepaham akhlaknya dengan akhlak Nabi. Tetap kita menghormati orang tersebut, tapi kalau kita punya sikap terhadap sesuatu yang bertentangan dengan naluri kita, dengan hati kita, itu merupakan sikap kita terhadap sesuatu hal yang kita lihat, yang kita dengar. Ya. Jadi sekali lagi bahwa kemuliaan manusia bukan pada keturunannya, dari mana dia, keluarga mana dia, berhartakah dia, keturunan dingratkah, darah birukah, bukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia dalam pandangan Allah, di sisi Allah, hanyalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau habibkah itu, mau kiaikah itu, ulamakah itu, ustadzkah itu, kalau memang akhlaknya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, akhlaknya tidak sesuai dengan akhlak Nabi, ya kita boleh memilih antara mengikuti atau menolaknya. Ya, tapi kalau siapapun yang menyampaikan sesuatu kebaikan, sesuatu kebenaran, ucapannya, akhlaknya, perilakunya sesuai dengan akhlak Nabi, itu yang harus kita ikuti. Ya, jadi silakan buat para penyimak video ini berikan komentar di kolom di bawah ini, di bawah video ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.